Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Andra Sonapol yang berbagi cerita. Kita akan minta petunjuk pada pagi hari ini tanggal 1 Januari 2024. Ini udah dibuka. Saya akan bacakan terjemahannya aja. Kami tidaklah mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dan merendahkan diri. Ya doroun, merendahkan diri. Wa ma'arsalna, sebetulnya nggak pakai kami, wama. Diutus seorang nabi kepada suatu negeri, lalu ditimpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendahkan hati. Jadi satu negeri itu apabila dikirim ini Nabi, wa ma arsalna fi qaryatin min nabi. Jadi nabi ini kalau bahasa modernnya ya, nabi itu sebetulnya adalah pemimpin gitu. Pemimpin yang mengenal kitab. Nah, melalui nabi-nabi ini kitab-kitab itu turun secara perlahan-lahan, mulai dari waktu Nabi Adam alaihissalam diciptakan sebagai khalifah pertama di alam ruh, itu dia menerima kitab secara utuh. Kitab itu adalah satu kemampuan untuk ikro ini membaca kehendak dari Rabbil Alamin. Misalnya Rabbil Alamin menciptakan alam semesta, burung bisa terbang, berarti atas izin pencipta bahwa burung itu terbang, dan manusia juga bisa buat pesawat terbang. Itu kemampuan yang diperoleh manusia untuk, kalau bahasa Saiful Karim itu, mempercantik alam semesta. Jadi kalau pencipta kasih burung, manusia bisa belajar untuk membuat pesawat terbang. Nah, itulah kemampuan ikro sebetulnya. Nah, di alam nyata kehidupan ini, setelah Adam alaihissalam turun ke muka bumi, dia menerima Quran, bacaan, kalimat. Waktu itu kalau Adam menerima kalimat ini tersusun terus sampai Nabi terakhir Muhammad SAW menerima Iqra. Dianggap sudah sempurna kemampuan otak manusia, sehingga setelah Nabi Muhammad wafat, disusunlah kitab yang berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Itu adalah kitab yang
susun seperti sekarang ini, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi ini adalah kitab manusia. Manusia itu adalah cahaya yang sempurna, artinya ciptaan pencipta yang paling sempurna dinyatakan di kitab ini. Nah, dalam kapasitas manusia yang sempurna ini, manusia ini banyak menjadi sombong. Sebetulnya bukan manusia tapi iblis. Jadi iblis adalah sombong. Jadi kalau suatu negeri berkembang kesombongan, berarti di situ iblis yang berkuasa. Nah, di daerah iblis yang berkuasa itu akan diturunkanlah penerima Quran, bacaan, itulah para nabi. Gitu. Kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak, dan mereka berkata, sungguhnya nenek moyang kami pun telah merasai penderitaan dan kemenangan, maka kami timpakan siksa atas mereka dengan sekonyong-konyong, sedang mereka tidak menyadarinya. Jadi petunjuk ini juz 9 surat Al-A'raf 7 ayat 94 sampai 109. Jadi setelah ditimpakan kesempitan dan penderitaan, lalu kesusahan itu terlewati, istilahnya badai pasti berlalu lah, diganti dengan kesenangan. Nah, kesenangan ini ya yang mengembalikan manusia kepada kesombongan, dan setelah itu akan ditimpakan kembali bencana dengan sekonyong-konyong. Jadi ketika mereka sedang bersenang-senang, sering terjadi bencana. Jadi kita diingatkan dengan kitab ini untuk waspada, karena kita ini berada di atas api. Bumi ini di dalamnya ada magma. Alam semesta ini ditundukkan pencipta. Angin bisa berubah jadi badai, air laut bisa berubah jadi tsunami, sungai bisa berubah menjadi banjir, gunung yang indah bisa meletus, bumi yang rata bisa gempa. Nah, ini kita diingatkan dengan kitab ini. Tunjuk, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. Beriman ini, jadi seandainya penduduk itu beriman ini artinya sadar. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang sadar siapa dirinya. Memang bahasa beriman ini udah jadi bahasa Indonesia, tapi pemahaman kata imannya adalah satu kesadaran. Bertakwa, nah karena kita sadar kita bertakwa. Takwa ini berdisiplin, ikutin aturan yang ada di kitab. Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka. Nah, ini pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka kemudian mendustakan itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan. Jadi bahasa tepatnya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri sadar dan taat dengan
kitab, artinya ikro, membaca ada petunjuk dan mentaatinya, pastilah dilimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan. Nah, mendustakan ini adalah Dajjal. Jadi manusia ini berubah menjadi pendusta, pembohong, itulah Dajjal. Kita inilah yang jadi Dajjal itu. Gak usah nunggu orang lain. Maka disiksa mereka disebabkan perbuatannya. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur? Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan, dari bencana seperti gitu, di malam hari, di waktu mereka tidur? Nah, ini tahun baru ini habis kembang api, pesta kembang api. Nah, ini kalau mereka tidur ya mudah-mudahan selamat. Kita berdoa mudah-mudahan tidak ada bencana. Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik, ketika mereka sedang bermain? Jadi penduduk negeri ini ditanya, kita ditanya apakah mereka aman. Jadi kayak saya ini dengan ayat ini ditanya apakah merasa aman dengan kedatangan siksaan di waktu matahari naik. Ya biasa kalau matahari naik kita punya kesibukan bermain dengan alam. Alam ini kan sebetulnya cuma sendau gurobak. Nah, kita tahu terjadinya tsunami Aceh tahun 26 Desember 2004 tuh pas duha. Jadi setelah tidur lagi santai-santai, kita lagi semangat-semangat mau kerja segala macam, mau bikin acara segala, tahu terjadi tsunami di Aceh, hilang satu kota. Nah, itu contoh. Malamnya mereka pesta gitu. Maka apakah mereka merasa aman dari azab dia? Tiadalah yang merasa aman dari azab dia kecuali orang-orang yang merugi. Maka apakah belum jelas bagi orang-orang yang pusaka suatu negeri sesudah penduduknya bahwa kalau kami mendakai tentu kami azab mereka karena dosa-dosa, dan kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar. Jadi seperti kita ini mempusakai suatu negeri. Setelah sebelumnya dulu udah ada generasi sebelumnya yang dimusnahkan. Ya seperti kita tahu di Nusantara ini dulu banyak bangsa-bangsa yang pernah hidup yang dimusnahkan. Mulai dari Nabi Adam pun turunnya di Solo, Nabi Nuh turun di Sunda, dan banyak lagi Nabi Sulaiman segala di Nusantara ini. Kalau mereka yang belajar ikro, ya kalau yang nggak belajar ya kita nggak untuk berdebat. Belajar ya lain-lain pendapatan, lain-lain ilmu, silakan aja. Tapi yang jelas kita hari ini mewarisi satu negeri yang dulunya ada makhluk-makhluk juga. Yang mendapat bencana, tapi kita karena dikunci mati hati kita nggak ingat pada
nggak bisa mendengar. Jadi kayak kitab ini dibacakan, ini kan surat, ada pesan. Nah, pesan itu tidak kita dengar, kita cuman sibuk dengan syairnya yang indah-indah ya. Bacaan kitab ini kalau dibaca dengan bacaan indah, enak mendengarnya. Kalau kata Sawung Jabu, ya kayak musik. Tapi pesannya nyambung nggak tadi? Karena pesannya ini akan membuat kesadaran kita. Kesadaran itu iman tadi, dan ketakwaan ini ya taat dengan petunjuk ya. Setelah kita baca petunjuk, kita taat petunjuknya. Negeri-negeri itu kami ceritakan sebagian dari berita-beritanya padamu, dan sungguh telah datang kepada mereka utusan-utusan dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka mereka tidak sadar kepada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya. Demikianlah dia mengunci mati hati orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat. Jadi orang yang tidak membaca kitab ini dan tidak sadar akan ayat-ayat ini, bahwa dirinya itu adalah hamba yang wajib taat, dan bukti-bukti itu udah banyak ya. Artinya di dalam diri kita ini, kalau yang Iqra, maka kita akan tahu bukti-bukti Rabbil Alamin, pemilik diri kita. Bahwa kita nggak memiliki diri kita sendiri. Yang meniupkan ruh kita pencipta kita, yang mencabut nyawa kita juga pencipta kita. Nah, ini sadar nggak bahwa kita nggak punya apa-apa sebetulnya, kecuali tadi diperintahkan Iqra dan taat. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang fasik. Nah, jadi kebanyakan kita ini tidak taat kepada petunjuk. Padahal waktu di alam ruh kita telah berjanji untuk taat. Kenapa? Karena kebanyakan ya senang buat dosa ya. Jadi sholat iya, korupsi iya, berbohong ya. Jadi korupsi itu kebohongan publik sebetulnya. Jadi fasik ini yang membuat kita tidak bisa berbuat baik gitu, memenuhi janji kita sebagai makhluk baik gitu. Kemudian diutus Musa sesudah utusan-utusan itu dengan membawa ayat-ayat kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya, lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu, petunjuk-petunjuk itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi manusia ini kalau udah nggak berjalan sesuai petunjuk, maka dia akan membuat kerusakan, membunuh. Contohnya Firaun ini membunuh untuk mempertahankan kekuasaannya. Dan Musa berkata, hai Firaun, sungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Rabbul Alamin. Jadi utusan dari Rabbul Alamin. Kita diperintahkan beriman kepada Rabbul Alamin yang itu melalui nabi-nabi. Ini di 104 nih, jelas nih. Wa qala Musa ya Fir'aunu inna rasulun min Rabbil Alamin. Nah,
orang yang nggak baca kitab ini dia nggak tahu ya, siapa yang mengutus Musa. Ya ini Rabbil Alamin gitu loh. Nah ya susah jelasinnya kalau orang-orang banyak nggak pakai kitab ya, dengar-dengar omongan orang sana sini ceramah ya, yang nggak dapat petunjuk kalau nggak ketemu kitab ya, mereka cenderung fasik, jadi mencampur adukan yang baik dan yang buruk. Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap dia kecuali yang hak. Sungguhnya aku datang kepadamu. Jadi ini mengatakan sesuatu terhadap dia. Dia di sini adalah Rabbul Alamin. Jadi ini setelah ada Rabbul Alamin, maka ada kata-kata Allah yang menyatakan mengacu kepada Rabbul Alamin. Ini bisa dicek ini susunan. Nah, mereka yang tidak membaca kitab ini secara susunan, ini dia terjebak pada kata-kata Allahnya saja, tidak mengacu ke atasnya. Jadi kayak gini, hakikun ala aku la Allah ini mereka jadikan Allah ini sesuatu gitu loh. Padahal di sini maksudnya Allah ini mengacu ke Rabbul Alamin. Jadi nah yang nggak membaca kitab secara berkesinambungan ini akan terjebak dengan ceramah-ceramah. Nah ceramah-ceramah ini yang ujungnya dia bicara menyembah Allah ya boleh-boleh aja. Allah itu adalah kata ganti, cuman pemahaman kalimatnya jelas ini. Yang mengutus ini Fir'aun ini, Musa ini kepada Fir'aun adalah Rabbul Alamin. Nah kalau kita nggak nyebut ininya langsung ke ayat ini, maka terjadilah pergeseran dari Rabbul Alamin ke Allah. Nah, terus orang bicara Allah aja. Nah ternyata ini kepada orang kafir pun Musa diperintahkan untuk menyatakan dia sebagai utusan dari Rabbul Alamin. Fir'aun menjawab, wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap dia kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan bawa bukti yang nyata dari ini bukti nyata dari Rabbikum, dari Rabb. Tadi mengacu kepada Rabbul